Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Beringin Bapak Bambang Kristianto Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Laili Kartika Sari Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia. Puji syukur dan senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat hadir dalam rangka diseminasi budaya positif, yaitu berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Laili Kartika Sari Sarjana Pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Salam salam semoga tetap terlibatkan kebanggaan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya setiap saat dan kelak fi yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMP Negeri 2 Beringin Bapak Bambang Kristianto Sarjana Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada rekan saya Ibu Laili Kartika Sari dalam rangka berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, teman sejawat Ibu Laili yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan IHT pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Beringin yang terhormat Bapak Bambang Kristianto. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah itu tidak mendekat dan Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih rahmat hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara berbagi praktik nyata modul 1.4 yaitu budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bu Laili Kartika Sari di CGP angkatan yang ke-8 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi ini tentunya kita tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan hari ini kita mencoba untuk mendapatkan kajian terkait dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah usaha kita bersama dalam rangka membangun suasana yang ada di sekolah ini menjadi suasana yang lebih baik. Harapan kita ke depan dengan banyaknya guru penggerak yang ada di sekolah kita, nanti di sekolah kita akan terwujud anak-anak kita yang memiliki keinginan bersama untuk menjadikan sekolah kita ini memiliki budaya-budaya yang lebih baik, terutama budaya positif dalam hal apapun. Yang berikutnya untuk Bu Laili Kartika Sari, tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya karena alhamdulillah lolos di calon guru penggerak di angkatan ke-8. Semoga kegiatan nanti ke depan memberikan hal positif kepada sekolah yang itu nanti didapatkan dari kegiatan-kegiatan di workshop atau apapun di kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tidak banyak yang saya sampaikan. Hanya saya berharap mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti kita bisa menularkan kepada anak-anak kita bagaimana membangun
kita, kemudian kita lakukan untuk kita sampaikan kepada siswa dan semua warga sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Beringin ini menjadi warga sekolah yang memiliki budaya yang baik di sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMP Negeri 2 Beringin Bapak Bambang Rusdianto yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah sesi diseminasi budaya positif oleh Ibu Leli Kartikasari, Sarjana Pendidikan, yang nanti akan dibagi dalam yang pertama yaitu pemaparan terlebih dahulu, kemudian sesi tanya jawab, dan dilanjutkan dengan simpulan dan refleksi. Kiranya itu Bapak Ibu, saya langsung silakan kepada Ibu Leli Kartikasari untuk menyampaikan pemaparannya. Monggo. Terima kasih, izin berdiri ke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Dwi Setianto SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Beringin, kemudian Bapak Ibu guru serta karyawan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti berbagi baik, praktik baik, aksi nyata modul 14 yang memang harus saya lakukan untuk tugas yang harus saya lengkapi dalam pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu guru ini kan tadi sudah sejak pagi ada yang mengajar, kemudian ada seperti Pak Zulfa, Pak Rino ini juga berada di lapangan, supaya kita lebih fokus dan relax ya Bapak Ibu. Acara kita hari ini tidak usah tegang, jadi kita relax dulu, kita santai tapi materinya masuk. Begitu. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri ya. Nah, untuk berdiri, mohon untuk jaga jarak dulu. Nah, kita ice breaking sederhana tapi menyenangkan. Nah, oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang sudah menjaga jarak, bumi jangan terlalu dekat. Nah, oke, sekarang kita mulai. Bapak Ibu, rentangkan tangan mulai dari tangan yang kanan. Satu dulu, tangan kanan dulu. Oke. Tangan kanan dulu ya. Oke, sudah siap ya? Tangannya diangkat, tangannya dan kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Nanti kalau ke depan kedua deh, karena saya siap jadinya satu. Ulang lagi, biar semangat ini kan mulai menjelang siang, mulai menjelang waktu-waktu rawan untuk mengantuk, biar semangat ya. Saya ulangi lagi, siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke, saya mulai. Tangannya yang kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan duduk kembali. Nah, sudah semangat ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk mengisi berbagi ya Bapak Ibu. Jadi berbagi ilmu yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul 1.4 dalam program guru penggerak. Jadi saya tidak menggurui, tapi kita belajar bersama. Saya menyampaikan materi yang saya dapatkan. Jadi nanti kita bisa diskusi bersama. Semoga nanti juga bisa bermanfaat untuk keberlangsungan pembelajaran di SMP Negeri 2 Beringin. Ini judul dari acara hari ini, diseminasi budaya positif. Jadi perkenalkan, ini ada 3 foto. Kalau yang paling kanan itu pasti sudah kenal Bapak Ibu. Yang paling kiri itu adalah fasilitator saya, beliau dari Solo, salah satu guru muda yang penuh dengan talenta dan menjadi fasilitator saya di guru penggerak. Kemudian yang di sebelah tengah ini pengajar praktik saya yang beberapa kali sudah hadir di sekolah kita. Kemudian ini foto saya, calon guru penggerak angkatan 8
8 di Kabupaten Semarang. Nah, untuk tujuan diseminasi ini ada 3. Yang pertama adalah supaya persepsi kita itu sama nih Bapak Ibu, karena kita berada di salah satu wadah yaitu SMP Negeri 2 Beringin. Jadi menyamakan persepsi tentang budaya positif di sekolah. Kemudian menumbuhkan budaya positif menggunakan keyakinan kelas, atau bisa juga ada yang menyebutnya dengan kesepakatan kelas. Yang ketiga, membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai pelajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah. Itu tujuan dari diseminasi hari ini. Kemudian ini adalah rencana tindakan untuk aksi nyata saya. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Kita berada di era tahun 2023. Perkembangan zaman itu luar biasa. Berbeda ketika kita kecil. Kalau saya lahirnya di era tahun 80-an, saya, kemudian Bu V, Pak Nugroho, pasti berbeda. Kemudian yang dengan era 70 sampai dengan 2023. Nah, kalau zaman kita dulu jangankan mau telepon buat SMS, mau tahu berita, informasi apapun harus nunggu koran dulu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang itu begitu luar biasa pengaruh perkembangan teknologi. Nah, dari pengaruh-pengaruh itu ini ternyata juga pengaruh ke dunia pendidikan. Makanya kita perlu adanya budaya positif supaya kita bisa mewujudkan visi sekolah kita yang kemarin sudah kita bahas. Oke, itu tadi latar belakangnya. Kemudian tolak ukurnya, ini nanti murid mampu membuat keyakinan kelas yang akan dipajang atau ditempel di kelas-kelas dan untuk ditaati, bukan hanya untuk tempelan di kelas saja. Kemudian murid dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, murid aktif dalam kegiatan di sekolah, tentunya yang mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian lini masanya, ini saya mulai dari diskusi hari ini Bapak Ibu. Yang sebelumnya saya sudah mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan diseminasi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menularkan, bisa memberikan pengetahuan tentang keyakinan kelas kepada putra-putri Bapak Ibu di kelas. Kemudian guru bisa memfasilitasi ini sampai ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dipasang di dinding kelas. Selanjutnya, nah, yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang ini ada 6 poin. Jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini nanti yang akan kita bahas selama diseminasi di siang hari ini. Nah, sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, di sini saya memiliki 3 pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan. Saya mulai yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa bukan? Tidak. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti kalau anak dihukum itu pasti anak disiplin. Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Saya berikan contoh seperti membaca. Entah itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan membaca teks, atau kalau pelajaran Bunisa di pelajaran agama, suruh membaca Al-Quran misalkan. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan. Jadi ketika kita sebagai guru memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Setuju atau tidak? Tidak. Nah, kalau Bu Alfi tidak, ada yang setuju. Misalkan ada murid ini yang pintar kemudian bisa mengerjakan, terus jika diberikan permen misalkan, contoh sederhana,
Nah, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, apakah itu nanti benar setuju atau tidak, kita lihat di pemaparan hari ini. Nah, ini saya sampaikan dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita dulu mengenang Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu ingatnya apa kalau Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa membantu menjawab? Bu. Saya ingatnya semboyannya Bu. Semboyannya ada 3, yaitu Engar Sosong Tulodo, Engmatio Mangunkarso, Tut Muri Handayani. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bu Gre. Ya, jadi ada semboyan yang kalau dulu tuh ditempel dituliskan di topi-topi anak dulu ya di SD tuh. Nah, ternyata Ki Hajar Dewantara itu memberikan sebuah filosofi walaupun beliau sudah tidak ada, tapi sampai sekarang filosofinya ini masih bisa kita gunakan. Yang pertama, bukan tabula rasa. Jadi seorang anak itu kan kalau dulu disebut seperti kertas putih. Jadi kalau kita beli kertas baru putih, 1 rem misalkan putih HVS, seperti itulah anak. Padahal sebenarnya anak begitu dia lahir itu dia sudah punya bakat, sudah punya potensi. Dia kan nangis dulu Bu. Ya memang kalau bayi ya baru nangis dulu. Nah tapi dia kan sebenarnya sudah punya bakat. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing tadi. Kemudian yang ketiga, tugas guru itu menuntun ya Bapak Ibu, bukan menuntut. Kalau menuntut itu kan kamu harus gini. Nah kalau kita tugasnya adalah menuntun. Kemudian guru ibarat petani, mungkin seperti bumi di rumah sudah terbiasa untuk berkebun, menanam ya, seperti itulah kita. Jadi mulai dari tanaman itu kecil, kemudian sampai tumbuh, sampai misalkan buah itu bisa berbuah. Nah itu berarti kita ibarat petani. Kemudian anak ini memiliki kodrat alam. Kodrat alamnya ya tadi potensinya. Ada anak yang pintar olahraga di Pak Zulfa sama Pak Nino, tapi tidak di bidang matematika. Ada yang pintarnya di matematika, tapi tidak bisa bidang seni. Nah, itu beda-beda. Kemudian kodrat zaman itu contohnya zaman kita dulu beda dengan anak zaman sekarang. Otomatis ketika kita jadi guru, cara kita menyampaikan pembelajaran pun beda dengan guru zaman dulu. Kalau zaman dulu kan, ayo anak-anak silakan dicatat semuanya. Nah, kalau anak zaman sekarang tidak bisa kalau 100% seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan itu berpihak pada anak. Jadi pendidikan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak. Jadi berpihak kepada anak, pusatnya di anak, bukan guru lagi sebagai pusatnya. Nah, sekarang kita punya permainan Bapak Ibu. Ini yang punya pasangan berarti 1, 2, 3, 4. Sebenarnya punya pasangan Bu Nisa nanti sama Bu Feza. Nah, tugas Bapak Ibu kita main genggaman ya. Kita punya bekal genggam. Nah, yang satu jadi si A, yang satunya berarti temannya, partnernya berarti jadi yang B. Nah, tugas yang A ini mengepalkan 1 tangan, dikepalkan. 1 saja nih, bukan 2, 1 saja, dikepalkan. Oke, tangan kanan saja biar mudah. Kemudian partnernya yang B itu entah bagaimana caranya bisa menghargai itu kayak kasar gitu ya, mengintimidasi, marah boleh, menggoda, ayo itu boleh. Kemudian menggelitik, kemudian atau menawarkan sesuatu yang menarik. Nah, membujuk, merayu supaya teman Anda yang A itu mau membuka. Nah, coba Bapak Ibu yang sama jadi yang mengepalkan tangan, yang satunya yang membujuk. Nah, silakan. Ada yang mau membuka ini, kalau bujukannya mau, perayuannya mau seperti Pak ini mungkin Pak Nugroho bisa atau memberikan. Nah, Pak Nugroho ini sampai digelitik-gelitik, akhirnya mau membuka tangan atau tidak Pak Nugroho? Oh tidak, sampai digelitik-gelitik tidak mau, tetap dibuka.
lebih berat. Nah, dari permainan ini Bapak Ibu, dari permainan ini, jadi kita tahu si A tadi kan mengulurkan tangan, digegung juga kuat. Entah isinya apa. Kemudian yang B dengan berbagai cara, mulai dari yang jelek tadi, mengintimidasi, maksa-maksa seperti itu tadi, kemudian sampai merayu, membujuk. Nah, itu nanti kita bisa tahu apakah si A itu mau membuka namanya, atau si B itu belum berhasil. Kalau tidak membuka berarti kan tidak berhasil. Nah, dari permainan ini sebenarnya yang punya kontrol itu siapa? Kontrolnya ya kita. Jadi kita itu yang punya kontrol, kita punya power untuk diri kita sendiri. Itu jadi ini dari permainan tangan tadi. Nah, sekarang coba dicermati Bapak Ibu. Ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kalau dulu itu kan guru adalah powernya, guru pemegang kendali semua kegiatan pembelajaran. Nah, ini guru ya, jadi senternya, pusatnya ada di guru. Jadi itu perubahan paradigma sekarang menjadi ilusi guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kemudian yang kedua, ilusi itu yang kayak samar-samar gitu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kritik, kalau misalkan contoh, saya mengajar bahasa Indonesia, kemudian saya mengkritik murid, ini kok tulisanmu ini jelek sekali, kamu itu harusnya menulis yang lebih bagus, memberikan kritik, itu seolah-olah menguatkan karakter, padahal sebenarnya tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, itu kita beranggapan bahwa kita berhasil dalam menguatkan, tapi sebenarnya di balik itu hanya sebuah ilusi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru ini bisa memaksa anak, kamu itu harus bangun jam 6 supaya kamu bisa tertib atau berangkat ke sekolahnya sampai sekolah tidak terlambat. Kamu harus mengerjakan buku dari sini sampai sini. Nah, itu hanya ilusi. Jadi ketika guru itu, kita sebagai orang dewasa itu memaksa, itu hanya sebuah ilusi. Kemudian, nah ini perubahan paradigmanya seperti ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebagai contoh gini Bapak Ibu, ketika saya mengajar, bulan ini tertib, nulisnya rapi, bagus. Kamu juga sama, harus menulis yang rapi. Nah, itu kita mencoba mengubah orang lain, murid tadi ya, supaya sama seperti kita. Padahal itu paradigma lama. Yang baru adalah kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Jadi mungkin dia seperti di pembelajaran yang lain ya. Jadi kita tidak bisa membuat anak itu harus sama dengan kita. Itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, itu kadang kita langsung menghakimi. Wah, kamu itu salah, kamu harusnya gini. Tapi kadang anak itu punya alasan untuk melakukan kesalahan. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Misal ada anak itu yang ini yang benar-benar real kayak nyata, misalkan anak itu datang terlambat ke sekolah. Nah, rumahnya itu lumayan jauh dari sekolah kita. Kemudian karena dia sudah tidak punya ayah, akhirnya dia harus membantu ibunya yang setiap subuh itu harus berjualan ke pasar. Nah, itu kita lihat. Jadi jangan langsung menghakimi nek kamu itu salah. Kita telusuri dulu. Tuh. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol yang baru adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi seperti genggaman tadi. Kalau menurut teori kontrol hanya Anda, berarti diri kita sendiri yang memiliki kontrol diri, power untuk diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau Pak Nino tadi membujuk Pak Nugroho supaya mau membuka tangan, kok tidak mau membuka. Nah,
itu menggunakan pemaksaan, intimidasi tadi. Tapi kalau di teori kontrol itu kita bisa berkolaborasi, kita mencari solusi bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan sampai seperti tadi anak terlambat karena dia membantu ibunya. Ya sudah, kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, tapi kalau kita itu punya pandangan yang luas, kita memilih pakai teori kontrol, itu kita cari dulu solusinya, kita bicara dulu dengan ibunya itu bagaimana gitu. Kemudian model berpikirnya itu menang kalah, gurunya itu pasti benar, guru maha benar itu dulu. Nah, kemudian kalau sekarang model berpikirnya menang-menang itu maksudnya dua belah pihak baik guru maupun murid ini menemukan solusi yang dua-duanya juga bermanfaat. Kemudian, nah ini ada apa dengan budaya positif, Bapak Ibu? Jadi saya simpulkan menjadi 3. Jadi kenapa kok budaya positif? Saya minta tolong Bu Ana untuk membacakan yang pertama, G. Mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Terima kasih Bu Ana. Yang pertama adalah mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Bapak Ibu senang ya kalau pembelajarannya nyaman? Ya, nyaman, anak juga tertib, kemudian anak juga menikmati, Bapak Ibu guru menikmati. Nah, ini perlu adanya budaya positif. Kemudian yang kedua, pembelajaran dapat berjalan tanpa beban. Jadi tidak ada beban, semuanya menikmati baik dari murid maupun dari guru. Kemudian suasana positif ini juga dapat membentuk karakter positif. Jadi kalau semua auranya positif, sekolah pun juga akan nyaman, juga akan membuat lingkungannya lebih positif. Nah, kemudian apa makna disiplin? Nah, ini Pak Nugroho yang pas. Dari pelajaran PKN, disiplin itu kalau dilihat dari katanya, disiplin menurut pandangan Pak Nugroho itu seperti apa? Kalau disiplin itu dalam pandangan saya itu berarti sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi tersebut. Ya, terima kasih. Berarti sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang, teringat itu kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, sebuah keteraturan yang teratur, patuh pada peraturan tata tertibnya tadi. Kemudian dan yang berhubungan dengan hukuman. Pokoknya kalau tidak disiplin berarti dihukum. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, ini kalau dari Kemendikbudristek sebenarnya disiplin itu artinya, ini dari bahasa Latin disiplinnya artinya belajar. Sebenarnya kita tuh belajar kalau disiplin. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, jadi apa yang dia percaya. Kemudian dalam budaya kita, disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya orang itu patuh, supaya orang itu manut kalau bahasa Jawanya. Kemudian umumnya tadi ada yang menghubungkan dengan ketidaknyamanan, dengan yang kita hargai dan pencapaian untuk suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin itu nanti tujuannya yang bagus. Itu dari harfiahnya dan kata disiplin. Nah, kemudian yang kita bahas hari ini disiplin positif. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ada 3. Yang pertama, saya minta tolong Pak Nino untuk membacakan yang paling atas. Tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, memainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan murid. Terima kasih Pak Nino. Jadi disiplin itu tanpa kekerasan. Kita tidak perlu memukul, mencubit. Nanti malah akan menjadi lebih panjang. Apalagi kita hidupnya di era digital seperti sekarang ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan main fisik. Gitu. Kemudian yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu itu tidak perlu dibujuk, tidak perlu sogokan,
tidak perlu ancaman, diancam dulu. Kamu yang tidak mengerjakan tugas nanti kamu tidak naik kelas. Nah, tidak perlu ancaman atau hukuman. Itu disiplin yang positif. Kemudian, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Saya sampaikan yang pertama, ini adalah profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu itu pasti sudah hafal di luar kepala, ya. Jadi dimensi-dimensi atau profil dari pelajar Pancasila. Di situ ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Karena di sekolah kita sudah beberapa kali melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila. Oke, kemudian ini nilai-nilai kebajikan universal yang lain, mulai dari peduli, kerjasama, sampai dengan toleransi. Karena kita juga termasuk Bapak Ibu guru ini kan tidak semuanya sama, ada yang beda daerah, ada yang beda agama, tapi kita memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kemudian, nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu ketika mengamati anak, jadi kita sebagai manusia, kita punya motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya berikan contoh. Ini contoh, misalkan begini, misalkan Pak Tom itu datang ke sekolah pukul 6.30. Padahal kalau di sekolah kita aturannya pukul berapa Bapak Ibu? Pukul 7. Nah, ternyata Pak Tom itu sedang menghindari ketidaknyamanan. Wah, ya Pak, aku telat nanti ditegur kepala sekolah. Kalau aku nanti berangkatnya mepet, nanti tidak enak misalnya dibahas di briefing atau dilihat banyak orang. Nah, itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak pun sama. Jadi kalau misalkan anak dia masuknya harusnya jam 7 sampai sekolah, selalu berangkatnya lebih awal, tapi karena dia takut supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi Pak Rino misalkan dari kesiswaan itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, misalkan Bapak Ibu guru, saya yakin tidak ada yang seperti ini ya. Misalkan murid, ada yang dia itu selalu berangkatnya paling awal, kemudian dia tuh paling rajin, dia yang paling tertib. Wah, ini supaya nanti dia dapat penghargaan dari wali kelasnya misalkan, atau nanti dipuji-puji oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu berarti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti dari dalam dirinya sendiri, kemudian menghargai diri sendiri tadi dengan nilai dan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau saya berangkat pagi, saya bertanggung jawab. Saya sebagai guru memberikan contoh untuk murid-murid saya, dan saya memang sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru. Bapak Ibu dulu waktu disumpah jadi pegawai negeri, jadi guru, itu kan harus tertib sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, kita sadar dari diri, berarti itu nilai yang mereka percaya, berarti nilai yang kita percaya. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini, murid memiliki motivasi tersebut, motivasi yang dari dalam nih Bapak Ibu, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji, ingin dapat penghargaan, tapi karena memang dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang dampaknya itu panjang. Berikutnya, nah ini ada gambar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini ada satu gambar orang tua dan seorang anak. Kalau dilihat dari ekspresinya itu kira-kira si bapak itu sedang apa nih Bapak Ibu? Marah. Jadi kalau misalkan ada suaranya sana misalkan atau pergi. Nah, kemudian si anak itu juga dengan ekspresi yang sedih, kemudian dia menundukkan kepala, ekspresinya juga menyedihkan lah kalau menurut saya itu ya. Jadi menyedihkan. Jadi kita membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini ada hukuman. Bedanya apa? Hukuman ini tidak terencana, bisa terjadi tiba-tiba, dan hukuman itu bersifat satu arah, biasanya dari guru. Contoh, misal ada murid yang sudah diumumkan besok kamu harus memakai
sepatu warna hitam, karena di sekolah kita kan sepatunya warna hitam. Kemudian dia justru memakai sepatu sepatu seperti sepak bola warnanya hijau. Kemudian Pak Rino sebagai guru olahraganya itu memberikan hukuman. Misalnya kamu lari keliling lapangan 20 kali. Nah, kadang hukuman itu kadang tidak logis gitu Bapak Ibu. Jadi tidak memakai sepatu, sepatunya suruh lepas, dia disuruh lari. Nah, itu hukuman. Satu arah itu berarti berasal dari guru. Tuh. Kemudian yang kedua, ini konsekuensi. Konsekuensi itu terencana. Jadi ada kesepakatan. Sudah disepakati, dibuat oleh sekolah, kemudian sanksi jika melakukan pelanggaran. Sanksinya ini juga hasil kesepakatan. Contoh, misal, kalau saya, contoh gitu, kalau misalkan anak membuat tulisan, kemudian dia karena hobinya dari kecil itu terbawa SD, yang suka disingkat-singkat, yang ditulis YG, itu saya suruh mengulang, artinya dibuat tulisan yang bagus. Kemudian konsekuensinya itu. Tapi kalau kamu sudah tertib, tulisanmu sudah sesuai, dia tidak ada konsekuensi. Tapi konsekuensinya tadi kesepakatan antara guru dan murid, bukan hanya dari satu arah. Kemudian yang ketiga, restitusi. Ini pendekatan yang digunakan untuk mendorong disiplin positif. Nanti ada di bagian terakhir itu lebih detailnya. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang kita cermati. Ini ada beberapa tindakan guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan guru. Saya bacakan yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah membuat Bapak Ibu melakukan seperti ini? Anak terlambat, misalkan jenengan ngajar jam pertama, anak itu sampai terlambat misalkan 20 menit. Kemudian memberikan tugas ke anak untuk menulis di bukunya, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Bukan hanya sekali, tapi 100 kali. Mungkin sampai beberapa lembar. Nah, menurut Bapak atau Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi jam 7:15 ada murid baru sampai sekolah. Terus panjenengan menyuruh anak untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kemarin waktu masih pandemi ya Bapak Ibu, yang masih harus menggunakan masker. Nah, ini menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada murid yang mencoret-coret tugas punya temannya. Nah, anak yang mencoret-coret itu tadi disuruh untuk mengganti. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air. Jadi ada air yang tumpah di meja kemudian karena kita ada anak yang nyenggol, tidak sengaja tersenggol gitu, terus airnya basah pada saat belajar. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi, karena nyenggol basah ya harus membersihkan. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, maaf itu ada kesalahan. Tidak menggunakan sepatu seharian, jadi mulai pagi sampai siang, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi bocah anaknya itu nyeker, sekolah tidak pakai sepatu, karena dia tidak pakai sepatu warna hitam. Nah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena tidak pakai sepatu hitam. Oke, kita simpan dulu. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama seperti tadi ya, lapangan basket 2 kali. Tapi kenapa? Karena dia terlambat 10 menit waktu pelajaran olahraga. Konsekuensi. Nah, jadi Pak Rino, Pak Zulfa itu sudah siap menunggu dia. Teman-temannya sudah menunggu di lapangan, tapi dia terlambat 10 menit, mengganggu teman-temannya dalam mengikuti pembelajaran. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya di sini. Nah, Bapak Ibu. Jadi tadi yang mencatat itu hukuman, gitu. Hukuman, kemudian yang lari mengelilingi lapangan karena tidak tertib,
terlambat tadi ke sekolah itu hukuman, push up itu hukuman, menggantikan kertas tadi yang dicoret itu konsekuensi. Jadi konsekuensinya dia karena dia nyoret. Kemudian membersihkan tadi konsekuensi. Kalau yang sepatu hitam itu hukuman ibu, hukuman. Nyeker. Nah, nyeker selama berjam-jam itu dia tersakiti ibu. Nah, kemudian lari yang mana dia terlambat ikut pelajaran olahraga itu dia konsekuensi. Seperti itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita ke penghargaan. Ini ada anak yang bawa piala. Penghargaan. Seperti ini arti dari penghargaan. Saya lanjutkan. Nah, penghargaan ini bisa berpengaruh dalam jangka pendek. Kita tuh kan senang ya kalau dapat penghargaan. Nah, ini ada yang pengaruhnya jangka pendek, ada yang pengaruhnya jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau misalkan saya yakin di kelas panjenengan itu pasti ada anak yang menonjol di setiap pelajaran. Misal di kelas 8B ada anak itu yang pintar banget matematika. Itu satu anak misalkan Bu Ana yang ngajar di sana pintar banget. Bu Ana itu muji terus. Nah, itu yang bisa merusak hubungan. Ya kono kae sing anake Bu Ana. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kalau penghargaan yang terlalu berlebihan, artinya terus-menerus ya anak kuwi terus. Nah, itu berarti bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan kualitas. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Kalau misalkan begini, saya itu misalkan mau membuat karya ilmiah, saya saja contohnya karya ilmiah. Kemudian saya menggunakannya biasa saja, artinya saya belum maksimal. Tapi saya sudah dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, dan ini sudah bagus Bu. Jadi karena pujian-pujian itu, saya buatnya biasa saja. Mau saya buat biasa saja sudah dipuji sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini jadi penghargaan itu bisa mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar istilah penghargaan yang menghukum? Kok bisa penghargaan itu menghukum? Nah, ada suatu fenomena begini Bapak Ibu. Ada seorang anak itu yang sejak kecil dia sudah terbiasa mengikuti berbagai jenis lomba. Misalkan mulai dari mewarnai dan dia tuh selalu juara terus menerus. Orang tuanya pun menuntut kamu itu harus juara. Tapi begitu dia dapat juara, orang tuanya tuh selalu memberikan hadiah. Misalkan dia nanti kalau kamu juara kasih hadiah laptop, sepatu baru, apalah gitu, mainan baru, HP baru, iPhone, atau mungkin jalan-jalan kemana gitu. Tapi ketika si anak itu dia sudah pada posisi, karena kondisi orang itu kan beda-beda, dia tidak menang, akhirnya anak itu bisa menjadi anak yang down, dan dia justru bisa melakukan suatu cara mungkin sampai hal yang buruk supaya seperti aku kudu menang. Nah itu jadi ada penghargaan yang modelnya menghukum. Jadi ada yang sampai egois, pokoknya aku kudu menang. Jadi karena dia sering dikasih penghargaan itu tadi. Kemudian mengurangi motivasi dari dalam diri, dari intrinsik. Jadi kalau kita itu memang niat tertib, ya kita memang niatnya lillahi ta'ala, kita memberikan contoh yang baik untuk murid kita dari hati, bukan karena ingin dipuji teman-temannya, bukan karena ingin dipuji Bapak Kepala Sekolah. Itu jadi penghargaan itu bisa mengurangi motivasi dari dalam diri. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sampai di keyakinan kelas. Ada juga yang menyebutnya dengan kesepakatan kelas, itu sama. Ini pengertiannya, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu ini kita di tahun ajaran baru, terutama yang mengajar atau wali kelas 7, ini yang kita mulai membiasakan anak untuk membuat keyakinan kelas. Ada beberapa poin yang kita lakukan. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, jadi dia tidak terlihat karena ini daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Kalau peraturan tata tertib itu kan sudah ada dari sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu dia ada kesepakatan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang positif. Karena dalam bentuk yang positif, maka keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi Bapak Ibu nanti
ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, hindari, kata hindari, ya, jangan dilarang, contoh, dilarang berisik saat pelajaran. Jangan menggunakan kata hindari, dilarang, ubahlah kalimatnya itu menjadi lebih positif. Misalkan semua warga kelas menjaga ketertiban, misalkan menghormati teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, jadi kalimatnya kalimat yang bernuansa positif, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak perlu yang sampai 20, 25, 30, tidak. Jadi yang secukupnya ya Bapak Ibu, secukupnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bisa jadi antara kelas 8A dan 8B itu keyakinan kelasnya ada yang beda. Karena setiap kelas itu punya lingkungan yang berbeda. Kemudian warga kelas itu berkontribusi untuk melalui curah pendapat tadi seperti sharing ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin nanti semester berikutnya dicek lagi apakah ini perlu ditambah atau dikurangi atau ditambahi, diganti, seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini kemarin di kelas 8C. Jadi dimulai dari anak itu saya berikan kertas warna-warni post-it. Ini saya bentuk mereka menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya kan terserah kamu mau dengan siapa, silakan gitu. Jadi mereka menuliskan poin-poin yang ingin mereka sepakati. Kemudian secara bergantian menempel di papan tulis kertas-kertas kecil itu tadi. Setelah itu kita bahas bersama dengan anak. Kita buat poin-poinnya, kemudian kita tulis di kertas yang besar. Itu, kemudian yang terakhir paling bawah, ini kan semuanya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian yang paling bawah itu supaya lebih meyakinkan, menegaskan, itu saya ajak mereka untuk tanda tangan. Oh, berarti saya setuju. Semuanya tanda tangan di situ, kemudian ditempel di kelas supaya setiap saat anak itu bisa melihat, oh saya punya keyakinan kelas seperti ini. Ini contoh yang saya buat bersama kelas 8C. Ini tadi keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ini ada berapa Bapak Ibu gambarnya? Ada 5. Yang berbentuk hati itu kasih sayang, rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan itu simbolnya kupu-kupu, karena kupu-kupu itu kan terbang kemana-mana bebas. Kemudian itu kesenangan, ini gambar balon. Kemudian bertahan hidup yang di tengah. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 tadi kebutuhan dasar nih, kebutuhan dasar yang manusia mulai dari anak hingga dewasa. Ini, nah sekarang kita punya sebuah kasus. Ini Bapak Ibu bisa melihat di layar. Anda adalah wali kelas 8B, sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi salah satu murid di kelas yang bernama Vino. Ini saya buatkan contoh saja nih Bapak Ibu. Pada saat jam istirahat makan bersama, seringkali Vino, jadi anak bernama Vino, ini meminta makanan temannya secara paksa. Jadi dia tuh maksa. Padahal ia sebenarnya tuh sudah bawa bekal sendiri. Apa yang Anda lakukan terhadap Vino? Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini, yang akan dilakukan apa? Adakah yang ingin berpendapat? Monggo. Jadi Vino itu bawa bekal. Dari rumah itu bawa bekal. Tapi kalau pas jam istirahat makan, itu dia masih maksa temannya untuk meminta. Sini saya minta bekalmu. Ada yang ingin berpendapat? Kalau Bapak Ibu jadi wali kelas, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Monggo, ada yang mau menanggapi? Bu Alfi mungkin? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini Vino mungkin ya merasakan, di sini kan ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia ya. Dia merasa harus bertahan hidup ya, bertahan hidup, sehingga dia di sini dia bisa jadi Vino itu pengen diakui dia itu hebat. Saya sudah bekal tapi saya minta saya hebat, pasti dia akan memberikan kepada saya. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi dia merasa hebat sehingga dia meminta-minta kepada
temannya. Kemudian bisa jadi Vino itu juga merasa bekal yang dibawanya kurang enak ya, merasa tidak enak, terus dia mencicipi bekal-bekal milik temannya. Bisa jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu ke Bapak Ibu untuk Bu Alfi. Itu tadi pendapat dari Bu Alfi. Sekarang kita lihat kenapa kok Vino bisa melakukan itu. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Vino itu kalau ditanya kenapa kamu melakukan itu, kemudian Vino menjawab, karena saya lapar Bu, orang tua tidak membawakan bekal atau bekalnya mungkin hanya sedikit. Misalkan ibunya repot, kemudian dia cuma dikasih bekal mie instan misalkan. Nah, dia punya bekal sedikit dan tidak diberi uang saku, maka dia itu berarti bertahan hidup. Kemudian kalau jawaban Vino itu dia senang memperhatikan temannya, nah ya senang teman memperhatikannya, nah berarti dia kebutuhan diterima. Kemudian kalau Vino ia merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut di temannya tadi berarti dia pengakuan. Kemudian kalau Vino merasa bosan dengan bekalnya kok itu terus OTP terus misalkan, nah berarti dia punya kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir dia cuma iseng ganggu temannya, itu berarti dia bercanda, dia senang, nek ganggu senangnya tuh dia puas, nah itu berarti dia senang. Itu tadi analisis tentang Vino. Kemudian 5 posisi kontrol guru, ini ada 5. Nah ini sebagai penghukum, Bapak Ibu guru coba diresapi dulu, saya itu masih sebagai penghukum atau tidak ya. Nah penghukum itu hukuman bisa macam-macam ya Bapak Ibu, tidak hanya lari, hukuman mungkin yang tadi hukuman yang dianggap mendidik. Nah ini penghukum, jadi dia mengatakan terlambat lagi, sepasti terlambat lagi, nah itu sebagai penghukum. Kemudian kalau penghukum ini anaknya juga bisa marah. Justru kadang kalau dia sering dihukum, dia juga akan mengulanginya lagi. Nih. Kemudian yang kedua, ini guru yang membuat merasa bersalah. Biasanya kalau kemarin waktu kami elaborasi itu ada yang mengatakan ibu-ibu yang biasanya itu membuat orang lain merasa bersalah. Iya Thomas, Bu Guru ini sudah benar-benar serius, sudah sepenuh tenaga jiwa agar ngajari kamu, kok kamu nggak bisa kok. Nanti Ibu Guru ditegur kepala sekolah kalau nilaimu jelek. Nah, dengan intonasi seperti itu berarti dia membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah ini dia menggunakan bahasa seperti teman seumuran, akrab. Nah ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ini dia menanyakan peraturan, kemudian menanyakan kamu terlambat 15 menit, paham Pak? Sudah ada pembahasan ini, tapi ini masih sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu tidak langsung menyalahkan, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan, mencari solusi bersama-sama, itu sebagai manajer. Jadi idealnya Bapak Ibu kita itu berada di posisi manajer. Kalau belum bisa bagaimana Bu? Kita mulai dari pemantau dulu. Tapi ampun sebagai penghukum ya. Jadi kita mulai dari belajar sebagai pemantau dulu, kemudian sampai di posisi sebagai manajer. Nah ini sebagai manajer, ini materi yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini proses dialog bisa dilakukan oleh guru, bisa Bapak Ibu yang di rumah sudah punya putra atau putri, ini bisa dilakukan. Ini menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu identitasnya, jangan dibuat anak itu merasa bersalah, terus dia berdosa, itu tidak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita mulai dari menstabilkan identitas. Langkahnya ini bahwa setiap orang itu pasti punya salah, kita punya salah, semuanya pernah salah. Nah, kemudian kesalahan itu bukan untuk langsung dihukum, tidak, tapi kesalahan itu bagian dari sebuah proses pembelajaran. Ini kemudian validasi tindakan yang salah. Nah ini Bapak Ibu Guru bisa menanyakan ke anak, kenapa kok melakukan kesalahan? Jangan langsung menghakimi.
jas, kamu mesti gini-gini. Tidak, kita tanya dulu. Mereka itu pasti punya alasan-alasan untuk melanggar tadi. Jadi tidak tertib, itu pasti mereka punya alasan untuk melakukan tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, ini menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita sudah punya keyakinan di kelasnya, kenapa kok kamu bisa melanggar? Jadi murid diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, ini kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, ini saya kemarin belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dari 3 tahapan tadi agar lebih memahami. Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini saya pakai mejanya Pak Tok waktu untuk pelaksanaan restitusi. Sering terlambat itu pasti salah atau bukan? Nah, baiklah, berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki. Nah, baiklah, sekarang kita cari solusi bersama ya. Nah, Kayla itu sering datang terlambat, pasti punya alasan. Apa sih penyebab kamu sering datang terlambat? Saya sering datang kamu sering main game sama teman-teman malam-malam. Nah, kamu tahu kan jaringan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Nah, kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai keyakinan kelas atau bukan? Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, menurut kamu disiplin itu tidak penting? Itu karena membuat saya dan saya juga bisa lebih. Ya, jadi disiplin itu sangat penting buat kita. Jadi seperti kita menghargai orang lain, kita menjadi bertanggung jawab, menjadi peduli, kemudian pekerjaan atau tugas kita tidak membutuhkan terus karena kita disiplin. Ya, betul begitu. Ya, jadi sekarang bagaimana menurut kamu? Ya, saya mau terapkan dan minta maaf. Ya, baik-baiklah, sifat yang baik sudah kamu tunjukkan, yaitu kamu sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahan. Lalu, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan lebih awal jadi kamu tidurnya lebih awal, misalkan jam 9, setelah kamu selesai belajar langsung tidur. Nah, Kayla, sekarang kita sudah menemukan solusinya. Nanti Berani akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak terlambat dari sekolah. Oke, silahkan kembali lagi ke kelas mengikuti pembelajaran. Terima kasih, semangat sekali ya. Ya, sama-sama. Itu tadi video singkat yang pernah saya praktikkan Bapak Ibu. Jadi ini hanya tadi sebagai contoh, itu Kayla kelas 7D. Ya, jadi dengan kasus anak itu sering terlambat, kemudian kita sebagai guru itu tidak langsung menghakimi, kamu pasti terlambat terus-menerus. Nah, itu tidak, kita cari solusinya dulu. Kita ya restitusinya seperti itu. Jadi kita cari solusinya bersama, kita ajak dia bicara, tidak hanya langsung menghakimi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Itu tadi paparan dari saya tentang banyak hal tadi, mulai dari Ki Hajar Dewantara tadi tentang filosofinya sampai ke bagian segitiga restitusi. Nah, saya persilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang diseminasi pada siang hari ini, karena ini sudah siang.
Saya persilakan, monggo, mungkin Pak Nugroho. Terima kasih Bu Leli sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Jadi ini adalah baru pertama kalinya saya mengetahui bagaimana cara menangani siswa yang mungkin di sekolah memiliki masalah menggunakan segitiga restitusi tadi. Sangat menarik ya, karena dimulai mencari akar masalahnya, kemudian solusi, kemudian ya memang setiap masalah selalu pasti ada solusinya. Kita tidak bisa menjudge anak itu langsung bersalah. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi itu wajib berurutan atau tidak? Mau dijelaskan? Atau Bu? Terima kasih atas pertanyaan Pak Nugroho. Ya, kalau tadi memang saya menyebutkan ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Jadi jangan langsung menakut-nakuti anak. Kamu salah, kamu benar. Ini tidak. Kemudian yang kedua adalah validasi. Kita cari tahu dulu dia itu kenapa kok bisa melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya mencoba menjawab dari paparan dari guru penggerak di modul 1.4. Jadi begini Pak Nugroho, ini adalah sebuah teori restitusi. Kalau misalkan kita implementasikan, kita terapkan di sekolah, ini sungguh luar biasa. Jadi kita menghindari dari guru yang menjadi penghukum tadi. Nah, memang teorinya itu kita menstabilkan identitas dulu, baru validasi, baru menanyakan keyakinan. Tapi itu sekali lagi hanya teori. Nah, kalau kondisi setiap anak yang memiliki permasalahan tadi itu kan pasti berbeda-beda. Kasusnya pun berbeda-beda. Yang saya tayangkan tadi itu kan terlambat. Mungkin nanti di lain hari Pak Nugroho bisa menemukan siswa lain dengan kasus yang berbeda. Nah, harus yang berbeda. Kemudian dimulai dari menstabilkan dulu. Nah, kalau tidak apakah harus turun? Nah, kalau dari kemarin instruktur kami menjawab, itu jawabannya tidak. Nah, jadi jawabannya tidak karena kita melihat situasi dan kondisi dari permasalahan itu. Jadi misalkan kita tanya dulu, anaknya pun sudah ketakutan, kita tanyakan dulu, kamu alasannya kenapa? Kemudian baru menenangkan, distabilkan dulu identitasnya, kemudian kita baru membahas menghubungkan dengan keyakinan. Begitu Bapak Pak Nugroho. Jadi kita lihat sikonnya, melihat situasi dan kondisi permasalahannya. Itu. Jadi kalau tadi Kaila itu kasusnya terlambat karena dia hobinya begadang, dan mungkin di kasus lain nanti akan berbeda. Itu jawaban dari saya. Adakah pertanyaan yang lain, monggo? Oh, Bu Suryati, monggo. Terima kasih Bu Leli. Saya akan menanyakan tentang pemberian penghargaan. Selama ini saya sendiri juga mungkin juga teman-teman yang lain, saya melihat memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi. Itu ada yang memberikan pulpen, ada yang memberikan beng-beng atau makanan, kemudian bahkan ada juga yang memberikan uang. Gitu. Termasuk kemarin ketika kelulusan K9 itu juga ada 10 anak yang berprestasi. Nah, nggak salah juga ada penghargaan berupa uang deh. Terus bagaimana hubungannya dengan tadi yang disampaikan Bu Leli, bagaimana untuk memberikan penghargaan yang efektif itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Suryati. Saya mencoba menjawab. Jadi sebenarnya semua orang itu senang untuk dihargai, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian. Kita saja kan senang ya Bapak Ibu. Kita yang sudah dewasa saja senang. Lalu yang efektif itu seperti apa? Jadi begini Bapak Ibu, kalau saya jadi muridnya bisa senang banget loh, dikasih uang, dikasih beng-beng, dikasih pulpen. Nah, tapi karena saya sudah tidak jadi muridnya lagi ya, senang melihat Bu Suryati. Nah, efektifnya itu seperti apa? Jadi begini Bu, ketika kita memberikan sebuah penghargaan itu lihat dulu prosesnya, jangan ke hasil. Kamu itu luar biasa nih, tapi kita lihat ke prosesnya. Jadi proses dia berjuang, proses dia belajar itu. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan penghargaan itu jangan hindari ke anak itu terus.
Contoh misalkan Busur ini punya murid yang namanya Jihan. Jihan itu pintar banget dalam pelajaran IPA. Terus yang dipuji itu Jihan, terus padahal Busur masih punya murid lain yang mereka itu unik. Jadi kalau Jihan itu memang pintar banget, mungkin untuk siswa yang lain dia bisanya ini, ya Busur bisa memberikan, tidak usah harus selalu uang, tidak harus selalu barang. Seperti wah keren ya, ini tepuk tangan, nah itu pun sudah termasuk pujian. Anak itu akan senang. Jadi jangan melulu ke satu anak, tapi cobalah untuk bergantian dengan porsinya masing-masing, karena anak itu kan punya kemampuan masing-masing gitu. Kemudian yang lagi penghargaan kalau di sekolah kemarin untuk 10 besar terbaik itu sebuah apresiasi. Kalau menurut saya tidak masalah ya, karena ya itu memang apresiasi, dia bisa mendapatkan nilai tertinggi 10 dari 100, sekitar 150-an. Nah itu diapresiasi, bisa menjadi motivasi dia, bisa juga menjadi sebuah kenang-kenangan dia karena terakhir menjadi murid di SMP Negeri 2 Beringin itu. Kemudian Busur juga bisa memberikan penghargaan itu secara pribadi, artinya tidak langsung ke di depan forum anak, supaya kita menghindari permasalahan hubungan atau menghindari kecemburuan ya. Mungkin Busur bisa berbicara empat mata, ini kamu bagus, ini dikasih ini, nah itu lebih ke privasi gitu ya Bu. Jadi tidak langsung ke kelas karena anak itu kan perasaannya berbeda-beda gitu. Ya itu tadi efektifnya kalau jawaban saya seperti itu. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu atau ingin menanyakan kembali? Tidak ada? Cukup ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi kita melakukan refleksi dulu. Jadi sebagai seorang guru tadi, mulai dari filosofi KHD sampai terakhir segitiga restitusi, banyak hal yang sudah saya sampaikan. Kita refleksi bersama-sama Bapak Ibu. Adakah yang ingin membantu saya untuk melakukan refleksi? Oke, Bu Fe silakan. Terima kasih Bu Laili atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba merefleksikan kegiatan hari ini, Bu Laili. Jadi di awal tadi kita akan mulai dari peristiwa. Bu Laili tadi sudah menyampaikan tentang filosofi KHD, kemudian tentang teori kontrol, kemudian tentang disiplin positif, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, kemudian tentang penghargaan, kemudian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian tentang keyakinan kelas yang mungkin itu dari awal, tujuan di awal, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Di sini perasaan saya sangat senang dapat mengikuti kegiatan sesi berbagi ini. Saya mendapatkan pembelajaran yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan banyak sekali ilmu tentang disiplin positif. Di sini bahwa guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Kemudian semua pembelajaran, semua yang kita lakukan adalah based on student. Jadi semua itu untuk siswa dan siswa. Kalau dalam bahasa guru penggerak, murid dan murid, gitu ya. Kemudian teori kontrol itu penting sekali, bahwa semua orang tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang boleh dikontrol. Jadi kita yang bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol kita karena kita memperbolehkan orang lain itu untuk mengontrol diri kita. Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian dari 3 motivasi perilaku yang paling diutamakan adalah yang ketiga. Diharapkan siswa-siswa kita dapat memiliki motivasi karena dia memiliki nilai-nilai tersebut, dia merasa bertanggung jawab dan menghargai dirinya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dari motif hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi juga sebaiknya tidak menggunakan hukuman ya Bu Laili. Kemudian tadi pembelajarannya saya juga dapat penghargaan itu banyak sekali. Judulnya adalah penghargaan yang menghukum atau dihukum oleh penghargaan, seperti itu. Jadi tidak semua penghargaan, bahkan hampir semua penghargaan itu berdampak negatif pada murid. Kemudian keyakinan kelas yang itu mungkin nanti akan kami laksanakan tahap-tahapnya. Terima kasih Bu Laili sudah disampaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, benar sekali bahwa ternyata setiap orang melakukan
sesuatu itu punya kebutuhan dasar. Apa ada motifnya? Dia mau melakukan apa itu? Apa? Bertahan hidup, terbuka kasih sayang, keselamatan sampai di kesenangan ya. Kemudian posisi kontrol guru yang saya dapatkan tadi adalah kita sebagai guru minimal berada di posisi pemantau dan paling ideal adalah di posisi manajer. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi bahwa kita tidak boleh menjudge langsung ke murid, tetapi kita harus dapat seperti apa ya, konseling tetapi tidak konseling ya. Setidaknya bisa membantu anak untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab, dan sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dibantu oleh kita gitu ya. Itu tadi yang dapat saya terima, pembelajaran yang dapat saya terima. Perubahan yang akan saya lakukan terkait dengan kegiatan ini adalah insya Allah nanti akan segera menerapkan di semester ini tentang keyakinan kelas yang akan dilakukan, dan semua guru semoga nanti dapat melaksanakannya sesuai dengan kerambu-rambunya. Kemudian kami juga akan berusaha menjadi guru yang menuntun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu V yang sudah menyampaikan refleksinya yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan untuk hadir dalam diseminasi budaya positif yang telah saya sampaikan. Sebelum saya menutup acara diseminasi hari ini, saya akan memberikan sebuah pantun dulu nih Bapak Ibu. Oke, nanti dibilang cakep. Oke. Ibadah haji melakukan tawaf. Pulang haji mampir ke rumah Pak Ahmad. Kalau ada salah saya mohon maaf. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Leli Kartika Sari, calon guru penggerak angkatan 8. Baik Bapak Ibu, dapat saya simpulkan bahwa tadi Ibu Leli sudah menyampaikan tentang modul 1-4 yaitu budaya positif. Tadi ada pertanyaan dari Pak Nugroho tentang segitiga institusi, juga ada pertanyaan dari Ibu Suryati tentang penghargaan yang sudah dijawab oleh Ibu Leli dengan sangat jelas, dan juga ada refleksi dari Ibu Ferry Andika Eminami, sarjana pendidikan. Luar biasa kita hari ini ya. Kita banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari calon guru penggerak angkatan 8 di SMP Negeri 2 Beringin tercinta ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan diseminasi ini dari awal hingga akhir. Marilah kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan maupun kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.